klarifikasi Vespa murah gitu. Jadi ya kayak gitu. Menurut gue sekarang momentum yang pas nih buat teman-teman yang lagi pegang duit, pengen mau beli sekarang nih. Lo beli dah tuh Vespa. Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Video kali ini gua mau merespon video gua sendiri yang di Instagram. Jadi gua posting di Instagram, di TikTok gua posting, di YouTube Short juga gua posting. Cuman yang paling banyak itu di Instagram. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu nih Bang Atmul nih dari 60S Tangerang Raya main nih ke Rasti Garasi ya, terus nggak sengaja ngobrol-ngobrol terus kita bikin konten lah gitu, dan akhirnya gua upload tuh yang kemarin tayang tuh gitu. Vespa murah 2024, Vespa murah. Jadi gini teman-teman, pasca gue bikin konten itu ya kan yang komen lumayan banyak juga ya. Terus yang so far sih ya kontennya masih biasa aja lah, kayaknya kan ke publik gitu ya. Dan gue juga sampai level gue juga malas berdebat gitu. Jadi gue tuh udah sampai 1+1 3 bang, gue nggak akan mendebat dan gue akan bilang oke, bener gitu. Jadi gini, tapi apa yang gue posting pasti gue, maksudnya gue mempertanggungjawabkannya gitu, dan gue punya dasar walaupun mungkin kita berbeda pendapat ya kan. Enggak bang, menurut gue Vespa mahal, memang Vespa mahal gitu. Nah kenapa gue bisa 2024 Vespa murah gitu ya? Yang pertama mungkin ya yang paling atas banget, kita berpikiran positif aja ya, nggak segala sesuatu tuh kita pikirannya positif. Lo feedbacknya selalu positif dulu. Kalau lo feedbacknya udah negatif, udah antipati, apalagi kalau lo kagak suka sama orangnya, jadi ya bakal jadi kagak asik, bakal jadi salah aja tuh orang berpendapat apa gitu. Tapi kalau lo matiin oh gitu gitu. Yang pertama mungkin bisa jadi itu marketing, bisa jadi marketing gua, jadi kayak semacam plot twist. Bisa jadi apa yang gue utarakan itu bukannya maksudnya murah, tapi bisa jadi mahal. Nah bisa jadi itu juga biar temen-temen nih tergerak untuk ayo beli Vespa nih, masih ada nih. Nah tapi yang kedua, kalau melihat karakter gue ya, dan ini gue ingin postingan gue ya, maksudnya nge-review postingan gue sendiri. Tapi kalau lo ngelihat tahu karakter gue gitu, yang orangnya ceplos-ceplos apa adanya gitu, yang A ya A, bilang A, yang B, walaupun kadang jadi menyinggung, jadi berseberangan atau jadi sakit hati. Ya gue pokoknya intinya minta maaf ya kalau ada yang enggak bang kita jadi berseberangan lagi, apa yang perlu diiniin gitu. Kalau lo masih merasa bahwasannya Vespa mahal, go ahead aja silakan. Yang pasti apa yang gue omongin ini ya berdasarkan my experience gitu, pengalaman gue. Karena gue kan gak cuma tukang bacot doang, gue dagang juga cuy. Gue PDG juga, gue juga pengen untung. Gue juga pengen untung gede kayak temen-temen lo, temen-temen pedagang yang lain. Gue pengen untung gede juga, pengen meletus juga ya kan. Tapi gue gak gitu. Buat yang udah kenal lama gue nih, kenal udah lama gue, kenal lama gue, kenal lama sama gue tahu. Bahkan ada istilahnya gue nih, kalau gelar di lapak pada jual mahal nih, gue jual murah. Dan saat teman-teman jual murah, gue jual mahal gitu. Makanya ada yang istilahnya gue, mana mah kalau dagang mana, giliran orang jual murah dia jual mahal, giliran orang jual mahal dia jual murah. Nah setiap orang itu punya strategi marketingnya masing-masing gitu. Yang udah kenal gue juga pasti tahu kalau mau nyari barang dari gue, karena gue bisa jadi gue jual mahal, mungkin nggak masuk, wah nggak masuk mah harga di Bang Eman gitu. Tapi bisa jadi, apalagi khususnya yang soan-soan ya, yang main, mereka nunggu batuk gue nih, nunggu gue salah batuk. Begitu gue salah batuk, gue langsung dikasih obat batuk, cek, udah. Apalagi kalau momentumnya pas dapet yang pas, udah begitu udah salaman, begitu batuk dikunci, udah
gitu. Makanya terkadang gue suka kasih kuncian, ini harga sampai sini ya gitu. Dan yang tidak mengerti kadang bilang, wah Bang Iman mah harganya berubah-berubah, kemarin segini kok sekarang jadi segini gitu. Jadi hal itu gitu, karena gue nggak cuma murni pedagang aja, gue demen gitu. Jadi mau masalah barangnya laku kek, mau masalah barangnya nggak laku, spare part Vespa ini bukan barang basi yang lo nggak beli terus apa ya, terus nyesel gitu lo kagak beli. Kagak, semakin nggak dibeli bisa jadi harganya semakin mahal. Dan yang udah-udah begitu, yang udah-udah nggak ada tuh kamusnya dalam cerita Vespa yang gue alamin ya. Vespa harganya drop gitu, turun gitu, yang seperti yang gue bilang, Vespa drop say gitu. Nggak ada dalam gue sejak main. Ada yang drop, cuman gue belum bisa share di sini. Mungkin nanti di konten tersendiri ya. Apa sih yang drop? Yang drop tuh dalam arti turun ya. Kan kalau grafik gitu ini naik, ini turun gitu. Sebenarnya kata-kata kemarin gue di itu lebih tepatnya bukannya drop sih, tapi maksudnya nggak naik lah, lagi stabil mungkin gitu, kata-kata yang pas ya, kata-kata pas. Nah, balik ke kenapa gue bikin Vespa murah yang berdasarkan realnya ya, bukan berdasarkan mungkin tadi marketing nih biar banyak yang beli gitu kan. Itu cuman gue cara mengajak teman-teman, cara pandang. Jadi melihat sesuatu nggak langsung ke hal yang negatifnya, ambil positifnya gitu. Kalau lo ngelihat sesuatu dari di kayak begini doang, mutlak, wah enggak, lo salah, jadi gitu. Coba lo lihat dari sisi yang lain. Dari sini, anjing cakep juga dari sini, oh iya nih Cihu ini gitu. Nah, jadi kenapa gue bikin konten itu? Jadi kalau ibarat kata stand up itu keresahan, walaupun ini bukan keresahan gue, kan tadi gue udah bilang gue mau Vespa gue laku kayak mau kagak bodo amat gitu, akan mahal pada waktunya. Nah, gue ngobrol nih sama temen gue, Vespa nih lagi kurang nih kayaknya nih, ini itu. Nah, kita ngobrol ini kan juga berdasarkan yang kita lihat, yang kita pantau, yang kita cermati. Karena hakikatnya nih kita orang nih, ini alap-alap cuy. To be honest aja, ini kita semua nih pada alap-alap. Kita tuh memantau, kayak elang gitu nih, kita ngeliatin nih mana nih, ya kan? Mana nih anak ayam nih, atau kalau perlu ayam-ayamnya nih kita patok, kita cengkram, kita sengget, ya kan? Basicnya itu. Nah, kita ngeliat tuh, ini kok harganya agak kurang nih sekarang ya. Nah, kenapa itu jadi kekhawatiran? Karena kalau saat kita beli itu bakalan nyangkut cuy. Kita udah belinya harganya lumayan, itu bakal nyangkut nanti di kita. Walaupun nggak jadi masalah juga kalau duitnya ada, kalau duit mati. Ini yang ada di sini ini kan duit mati, duit yang tidak berputar. Jadi dia lambat perputarannya. Buat yang modalnya kenceng, semakin disimpan semakin bagus, semakin up. Tapi buat yang kelas sedang mending kan, wah ini kalau di sini lama nih dilepasnya nih gitu. Kita mikir seperti itu. Dan gue langsung pengen bikin tuh pada saat itu ya, gue pengen bikin konten kalau kayak gitu nih. Vespa emang lagi murah nih, gue lihat nih di medsos nih gitu. Gue lihat lagi mulai harga udah mulai nggak kenceng lagi gitu. Mungkin kasarnya nggak kenceng ya, jangan drop ya, kayak drop jadi kayak orang jadi ngedown gitu kan. Tapi kata teman gue nih, jangan. Kebetulan gue sama teman gue ini dari lama gitu, dari ngerintis nih, dari Vespa murah banget, emang Vespa murah ya, nggak VBB cuma harganya 750.000 sampai naik tuh jadi 1 juta, 4 juta, ya kan, 5 juta. VBB 750.000 bang, iya bener gue, 750.000 tahun 93, 92 deh, seriusan. 94 pokoknya tahun 90-an deh. 750.000, kau kagak ambil? Gue udah punya Sprint waktu itu, gue bangga banget pakai Sprint VBB itu, lampunya 6 volt redup. VBB gue udah cihuy lah, ibarat kata dulu mah kagak ngetop VBB.
Nah, itu dari satu teman aja. Teman gue yang lain juga menyampaikan, iya nih. Nah, teman gue yang lain juga nanya lagi. Gue juga nanya ke pedagang, beberapa pedagang ya, nggak semua pedagang. Gue nanya, iya nih, gue jual ini nih, tumben nih kagak aku. Dan gue cari tahu tuh, dan dapat jawaban juga yang cihuy. Dan gue analisa gitulah. Jadi yang cakep-cakep nih, ini udah kebeli nih. Yang cakep-cakep udah kebeli. Nah, yang beli ini udah punya nih tipenya nih, ya kan. Nah, dia nggak akan nyari lagi tuh tipe sprint yang di bawah-bawah semua. Contoh ya sprint deh, kita biar gampang ya. Atau apa ya? Atau super lah, taruh kata dia udah dapat super deh, udah dapat super. Nah, dia udah kagak nyari lagi tuh kalau dia udah dapat, kecuali ada yang lebih cihu itu disikat sama dia. Kalau yang udah dapet itu ya ngapain, dia mau paling cari tipe yang lain, upgrade gitu. Nah, akhirnya kan akan startnya mau beli siapa lagi nih gitu. Bahasanya gimana ya, gue biar nggak terkesan emang kelas-kelaskan gitu. Pemain-pemain yang hype mah nggak ngurusin nih Vespa murah atau gimana, karena bagi dia mau mahal mau murah kagak ada urusan, yang penting dia punya tipe yang rare. Makanya ada yang DM ke gua, bang kalau Vespanya orisinil, Vespanya mulus, masih ada bang apa yang masih bisa mahal gitu. Ya memang mahal. Gue juga kalau gue punya kayak yang gue dapet ini, gue dapet murah, gue pengennya sih gue jual mahal, cuman apa ada yang mau nyengget, kan kagak. Sementara gue duit harus muter nih, kebutuhan. Nah, masuk lagi nih situasi politik yang kayak begini. Walaupun nggak tahu ya, sekarang kayaknya orang udah nggak pengaruh nih, lo mau politik apa kayak mau presidennya apa juga nggak pengaruh juga ke Vespa. Lo mau presidennya siapa, Vespa gue tetap segini harganya, atau Vespa gue kagak mungkin turun harganya ya presidennya ganti siapa kek, ya kan. Nggak bakal gue harga, terserah gue, bukan terserah siapa presidennya, kan gitu. Tapi ini masuk di mana mau lebaran, mau puasa, ya kan. Gue dapet ini murah, ya kan. Ya mungkin gue jual juga akan murah juga, ambil untung-untung dikit. Kenapa? Masuk lebaran, masuk puasa kebutuhan tinggi, apalagi masuk lebaran. Kudu nyangonin sana sini apa segala macam, nyecep apa segala macam istilahnya, ngangpoin, ya kan. Mau masuk Imlek, buat yang merayakan, udah punya uang, ya jual lah Vespanya, jual lah temennya, yang penting kan sahur bisa bagi-bagi, ya nggak. Masuk lagi ke anak mau persiapan buat sekolah, biaya pendidikan tinggi, jual itu. Makanya gue bilang momentum nih, gitu. Momentum, udah dah, jual Vespa murah, gitu. Itu sih. Nah, balik lagi ke, nah buat yang pemain-pemain yang tadi gue bilang tinggi, dia udah kagak ngeliat cuy, dia udah kagak scroll. Dia tuh punya, kalau bahasa gue informan ya, mungkin ada yang mengistilahkan maklar geser, mungkin ada yang mengistilahkan apa ya, ya istilahnya apapun itulah ya. Pokoknya yang kalau gue sih istilahnya dari dulu informan, yang menginfo ke bohir-bohir nih, ke orang kaya gitu. Ini ada nih cakep nih kok, ini ada nih cakep nih bang, ini ada cakep nih mas, gini, dia udah ada. Gitu. Gue dulu juga gitu. Gitu. Walaupun udah beda lagi suasananya ya, kayak gue sekarang nih, kalau kata dari setahun gitu ya, dari setahun ini bisa kehitung, bisa nemu barn find gitu. Kalau dulu gue masih sering banget ketemu barn find, karena nggak ada medsos kan, nggak tahu, orang nggak bisa nih punya apa di kandang ayam di apa. Gue masih nemuin dulu segampang itu. Makanya gue dulu Vespa gocapan gue banyak, gue nemu di kandang ayam, gue nemu di atas eh, sumur, taruh di atas sumur budinya. Masih gampang nemuinnya, temu di pinggir jalan kagak disengget. Vespa Sprint original jet warna gold yang dikata kastanya tertinggi, gue temuin di pinggir jalan. Beli cuma berapa, 2 juta apa 3 juta, 2 juta pokoknya segitu deh. Gue jual berapa, 5 juta. Kok tahu sekarang berapa? Kental, ada fotonya, ada. Bukannya ngomong-ngomong kosong gitu. Yang gue capan juga beberapa ada yang dokumentasinya, fotonya gitu. Nah, pemain-pemain yang hype, dia nggak sibuk nge-scroll, dia udah punya ini sendiri. Bahkan
pemain-pemain atas itu, ya kan, dia ngambil dari luar langsung, kelasnya juga beda. Kalau kelasnya kawan-kawan cuma main JDM atau sekarang yang lagi rame main Taiwan market, mereka mah langsung cuy dari Itali, ya kan? Vespa-Vespa yang cuma ada di buku, yang buat kita tuh cuma ngimpi doang gitu, ya kan? Tapi nggak apa-apa, teman-teman tetap harus bermimpi, karena bisa jadi mungkin hari ini nggak kebeli, bisa jadi bulan depan, kayaknya bulan depan kecepatan ya, mungkin tahun depan atau beberapa tahun lagi, kita nggak pernah tahu. Karena sesungguhnya impian kita itu tuh cuma tidur, suatu saat akan bangun lagi, dan suatu saat mungkin kita udah nggak menginginkan, tahu-tahu mak kejekuk kita bisa jadi mendapatkan apa yang pernah jadi impian kita. Gue udah ngebuktiin itu, udah ngebuktiin banget. Gitu sih teman-teman ya. Nah, pemain yang kelas turun lagi ke bawah, ya kan? Ini nih dia nih, alap-alap nih, ya kan? Pencari, gue deh yang tengahan, gue termasuk lah, gue ya tengahan. Level-level tengahan gue lah. Level tengahan. Lalu yang ngumpulin nih, nyari nih, mantau nih mangsa, ya kan? Cari yang murah-murah gitu kan. Walaupun udah susah, tapi kita cari yang murah-murah. Dan seperti yang gue bilang, kayak gue atau yang ini teman-teman lain, dia nggak bakal ngambil yang kira-kira nggak, wah nggak nih, nggak gue mainin nih, dia nggak. Nah terus yang di bawah, masuk yang bawah lagi, yang baru mau main Vespa dan bener-bener kalau istilah sekarang budget pelajar gitu. Jangan diremehin teman-teman, buat yang nyari Vespa budget pelajar. Walaupun ada dua ya, ada yang nyari budget pelajar cuma mengistilahkan doang pelajar, tapi ada juga yang pelajar beneran gitu. Kalau gue sih respect ya buat teman-teman yang pelajar, yang memang dia mencari pelajar atau mahasiswa gitu, yang memang mencari gitu dengan budget yang keadaan gue. Walaupun sekarang sih kadang-kadang cuma manfaatin kata-kata itu doang gitu buat canda-candaan, nyari harga pelajar gitu. Walaupun sebenarnya gue lebih suka yang to the point, straight to the point. Masih ada nggak ya Vespa harga 10 juta gitu? Kalau gue lihat di Facebook, biasanya di Facebook lebih ini ya teman-teman, di medsos yang, kalau Instagram kan nggak bisa ngeluarin gambar soalnya di komen ya. Jadi di grup tuh gue lebih seneng orang yang, gue punya budget sekian, kira-kira ini enggak gitu, baru ntar banyak yang komentar nih, mau nama tambahin dikit bang, dapat ini dapat ini dapat ini gitu. Karena kalau pelajar ambigu ya, walaupun gue menghargai banget karena budget orang tuh beda-beda, orang pengen berhobi sesuai dengan kapasitas dompetnya, jadi beda lah gitu ya. Jadi dia mungkin yang benar-benar pelajar, yang bikin gedek tuh dia bukan pelajar, makanya suka ada yang komen pelajar apa nih, pelajar JIS atau apa gitu, atau pelajar yang bapaknya kaya ya. Gitu. Jadi mending dikasih aja tuh harganya, gue pengen nyari Vespa nih budget sekian, ada yang punya enggak gitu. Nah dari postingan itu juga ya, kalau temen-temen enggak bang, gue lihat di Vespa masih mahal bang harganya bang, ini, nah makanya teman-teman cari, nggak cuma terpaku di Instagram aja, teman-teman cari browsing-browsing yang lain. Buat apa ada Google search gitu, cari Vespa murah, cari apa segala macam yang murah, atau Vespa budget sekian, nanti ada nongol kok, nanti nongol gitu. Jadi balik lagi ke postingan, soal postingan gue, kenapa gue posting begitu. Mungkin kalau teman-teman udah browsing sekarang nih, udah browsing, sekedar browsing dulu aja ya, melihat, yuk sama-sama ngelihat, jadi nggak sekedar enggak bang Vespa mahal ya, lo lihat tuh, browsing deh gitu. Gue bisa bilang begitu karena gue juga pedagang, ya kan. Walaupun gue pedagangnya gue aneh gitu ya, maksudnya nggak nayangin babi buta atau nggak ngejual beruntun gitu secara masif nih, gue jualin posting bolak-balik segala macam. Kalau gue santai ya, mungkin gue termasuk yang tipikal diam-diam kayak elang gitu, kayak pancolongo nyari gitu. Begitu juga dalam proses menjualnya gitu. Jadi udah semua ya kurang lebih, karena sorry banget gue kagak pakai skrip. Kalau mungkin obrolan gue ini apa namanya ya, mencolok sono mencolok sini atau random gitu ya, karena gue memang ya apa adanya aja, segabruknya aja.
di pertengahan nih, sorry banget kalau seandainya eh, statement gue, postingan gue, tayangan gue nih bikin nggak enak nih, atau bikin nggak nyaman, atau ada yang salah gitu, ya dipersori aja. Kalau teman-teman berbeda pendapat, tulis aja di kolom komentar, nggak apa-apa gitu. Gua nggak akan delete kok, gua akan selalu setuju dengan apapun pendapat teman-teman gitu. Teman-teman tulis aja di kolom komentar, atau mungkin yang ada yang wah bener setuju gue bang sama lo, ya tulis aja gitu. Tapi itu yang kenyataan yang ada di lapangan, yang gue rasakan gitu, yang gue rasakan itu. Kalau teman-teman ada yang mau nambahin lagi boleh, nggak bang gini gitu. Kayaknya dari gue udah cukup ya. Bukan klarifikasi video sendiri. Klarifikasi kali ya, klarifikasi Vespa murah gitu. Jadi ya kayak gitu. Menurut gue sekarang momentum yang pas nih buat teman-teman yang lagi pegang duit, pengen mau beli sekarang nih. Lo beli dah tuh Vespa gitu. Cari Vespa yang sesuai dengan budget gitu. Jangan terlalu memaksakan gitu. Lo tentuin dulu gitu. Gini. Jadi biar sekalian ini jadi konten edukasi. Bang, gimana sih bang beli Vespanya itu biar mantap gitu. Oke. Buat teman-teman nih yang lagi pengen beli unit Vespa, atau yang lagi pengen berhobi Vespa, atau yang pengen nyebur ke pervespaan duniawi, kalau mau beli Vespa, ini buat yang bukannya first beginning ya, yang baru mau mulai deh ya, yang baru mau mulai. Kalau lo mau beli, lo sebelumnya udah beli lagi, lo gua anggap udah pemain lah ya, udah pemain, lo udah mulai kena candunya, lo udah punya satu pengen nambah lagi. Ini gua lebih spesifik buat teman-teman yang baru mau main Vespa, baru mau beli Vespa, baru mau nyebur ke dunia pervespaan duniawi. Lo harus kudu tentuin dulu, lo beli Vespa buat apa? Buat apa tuh? Beli Vespa buat apa nih? Buat ikut-ikutan Sunmori atau Satmori, atau buat touring, atau buat kuliner-kulineran, atau pengen bersosialisasi bareng-bareng teman-teman biar kekinian, ya kan? Pengen itu, ya kan? Atau pengen buat kendaraan operasional, ya kan? Emang buat harian lo, atau buat investasi. Lo tentuin dulu tuh. Lo tentuin dulu lo mau belinya buat apa, buat investasi apa buat apa. Kalau lo jawabannya gue pengen sekali semua, buset maruk bener, lo pengen semuanya lo rauk ya kan. Kalau lo pengen semua, kalau dari gue nih, saran dari gue ya kan, lo cari Vespa yang orisinil tuh. Itu suka nggak suka, mutlak nggak mutlak, mutlak, suka nggak suka, mutlak, orang mau berpendapat apa juga ya kan, Vespa orisinil nggak bisa disangkal lagi itu bakal up gitu. Bang nggak orisinil gimana bang? Nggak orisinil lo cari yang tipe rare, cuman bakalan tinggi pasti kalau tipe rare ya kan. Makanya lo baru mau beli ini, lo maksudnya budget berapa ya kan. Memang ini entry level, lo baru masuk gitu ya. Cuman kan tergantung ke budget. Kalau lo kaya raya, bisa jadi lo entry level lo bukan di PX series atau super sprint. Bisa jadi lo langsung entry level, lo semua beli PTS atau mungkin langsung beli SS. Entry level lo ngeri karena lo orang kaya raya. Tapi kalau sumpama budget, kita ambil aja lah rata-rata budget 10 juta ya. Budget 10 juta atau mungkin sekarang 20. 10 juta masih ada nggak? Masih ada 10 juta. Lo cari pelan-pelan, ada. Lo cari pelan-pelan, sabar. Kenapa kok kata-kata pelan-pelan gue tekankan? Jangan sampai lo ketipu gitu. Lo juga mesti tahu nih harga pasaran. Bang, tahu harga pasarannya dari mana? Lo tonton YouTube. Lo boleh tanya ke orang-orang yang mau ngejawab. Kalau lo nanya ke orang-orang yang mau ngejawab, lo jadi timbul si anjing gak mau jawab gitu kan.
Lu kagak dapet insight, jadi nggak dapet pengetahuannya. Lu cari, lu jangan manja juga gitu, lu cari. Kalau lu kira-kira, gue nggak, malu bang, gue nggak enak, gue mau nanya, takut kagak dijawab, gue sungkan. Lu browsing, sekarang tuh zaman udah canggih, nggak kayak dulu. Lu dimana mau belajar pakai buku, mau nanya ke kolektor, rumahnya gede-gede karena kolektor rata-rata kan orang berduit, pagernya tinggi-tinggi, ya kagak. Kalau lu kagak ada teman yang buat masukin, kagak bisa lu masuk. Sekarang mah gampang. Mana di handphone gue di sono, ya gue mau bikin handphone. Di handphone lu tuh ada namanya keyword buat pencarian. Lu scroll di sono, lu rajin-rajin scroll, lu masuk ke grup-grup jual beli, lu cari tuh situ yang budget. Begitu lo dapat barang murah, jangan buru-buru. Jangan buru-buru, jangan terlalu bernafsu. Kalau bisa COD, kalau nggak bisa lo tanya, cecer segala macam. Udah ada pokoknya tutorialnya, caranya untuk nyari yang Vespa murah. Gue udah pernah bikin kontennya, di bawah 10 juta juga masih ada. Gitu. Ada harga, ada rupa, itu benar. Tapi di antara harga, ada rupa. Di situ terselip ada yang butuh uang, ada yang butuh biaya. Nah, gitu. Lo cari tuh di situ, pasti ketemu, pasti gitu. Bang, kenapa kalau pasti lo gak nyari? Gue udah habis soalnya buat investasi, belum muter gitu. Nah tadi apa lagi tuh, panjangan gue jadi kagak ada skripnya, kagak ada. Kalau YouTube yang gede mah dia ada itunya tuh, ada TV-nya, jadi ada ini, jadi nggak ngacak-ngacak. Tapi nggak apa-apa ya, ini kan YouTuber UMKM. Tadi apa lagi gue lupa, gak ada yang ngingetin lagi. Gue bikin konten sendiri nih soalnya. Apa tadi ya? Ya udahlah, gitu aja lah pokoknya. Kalau kurang, gue tadi pernah mau jelasin ya, baru ini. Oh, yang mau beli ya, yang mau beli Vespa, buat kebutuhannya apa tadi ya, kebutuhannya. Ya intinya yang mau buat beli Vespa, yang baru mau kecebur, lo lihat itu dulu tuh, kebutuhannya apa, budgetnya berapa, gitu. Restorasi atau beli jadi itu pilihan, terserah, udah ada konsekuensinya masing-masing gitu. Cuman kalau lo pengen buru-buru samori, lo beli buat yang baru lah, mending beli langsung udah jadi, lo tinggal pakai gitu. Tipe-tipe langka lo beli tuh buat, menurut gua sih udah masuk ke level berikutnya gitu ya. Karena kalau lo baru main, lo cari tipe langka yang bahan, maksud gua ya, dalam arti yang bahan, waduh, lu jadi kagak enjoy, lu jadi ngurusin Vespa itu, nanti lu ketemu pahit getirnya duluan gitu. Jadi buat yang baru mau mulai nih, lu cari tipe-tipe yang enak, eksklusif 2 eksklusif 2 iklan dikit, eksklusif 2 orisinil nih, kayak begini nih lo cari nih, ya kan, enak dipakai, ya kan, eksklusif 2, mesinnya plek-plekan sama kayak Excel, cuman kagak ada dinamo starter doang. Klasik tipenya, ya kan, palanya nggak terlalu ngotak, ya kan. Waduh, original cat buat investasi, dipakai enak, investasi cihuy, makin lama juga makin naik harganya. Kecuali lo butuh duit, baru lo jual murah. Tapi sepengetahuan gue bermain Vespa, ya kan, gue pribadi gitu ya, gue kagak pernah sih gue jual di bawah dari harga modal. Kalau harga pas, harga sama, itu sering gue lakukan gitu. Kayak kemarin tuh PS gue jual harga modal, ya kan. Itu juga karena bukannya gue butuh, ya kan, karena demi perkawanan gitu. Kadang-kadang kita jual nggak cuma sekedar butuh uang loh, tapi kadang-kadang kita perkawanan. Kenapa? Biar kawan kita ikut ngerasain main Vespa, ya kan. Kalau kasarnya bukan ngerasain, kita jegurin temen kita main Vespa. Seruput lagi ya. Kayaknya gitu aja, udah cukup ya klarifikasinya. Ini hal-hal yang lain tambahan gitu. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, DM aja. Insya Allah kalau lo DM gue, kalau lo komentar di gue, insya Allah gue balasin. Kalau ada yang kelewatan, gue minta maaf banget. Itu kealpaan gue, bener-bener. Lo DM aja ke IG gue, Eman Vigano. Insya Allah gue balasin satu persatu. Kalau agak lambat, mohon dimaafin, karena urusan gue ternyata nggak cuma perwespaan duniawi aja. Seruput lagi kopinya, regut lagi informasinya. Gue Eman Vigano dari Rasti Garasi. Salam Cihuy. Ciao.